Swastiastu. Hello everyone and hello sir. Okay, let me introduce myself. My name is Nia Ibriartini with SIN 2413031022. Today I will explain about the material, cellular metabolisms, bioenergetic and therapeutic infusion. Okay, we have 10 topic for the first membrane dynamic and cellular bioenergetic. Second, metabolic engineering for alternative energy utilization. Third, G6PD definition and target molecular therapy. Four, glycolysis in cancer, the Warburg effect. 5. Gluconeogenesis regulation and insulin resistance. 6. Krebs cycle dysfunction and mitochondria dissociation. 7. Metabolic adaptation, starvation, ketosis, and ketoacidosis. Next, photosynthesis, optimization, and crop production. 9. Enzyme regulation and selective drug addition or PFQ1. And the last, mitochondria dysfunction and further therapeutic approaches. Okay, for the first material is membrane and cellular bioenergetic. Electron transport chains or ETC generate proton gradient or H plus proton gradient drive ATP synthesis via ATP synthesis in create membrane fluidity cases proton leakage. Oke. Jadi materi yang pertama itu adalah membran bioenergetika seluler. Nah, rantai transport elektron itu membentuk gradien proton atau H+. Nah, gradien proton itu selanjutnya digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Nah, obat peningkat fluiditas membran itu terjadi ketika kebocoran proton. For the effect, for the first, reduce proton motive forces. Second, oxidative phosphorylation uncoupling. And the last, decrease ATP production. Jadi dampak dari membran dan seluler bioenergetik ini adalah yang pertama, gradien proton itu akan menurun. Yang kedua adalah fosforilasi oksidatif itu tidak efisien lagi. Dan yang terakhir adalah ATP turun drastis. Okay, for the drug modification strategies, for the first, reduce protonophoric properties. Second, adjust lipophilicity. Third, improve target specific, and the last, use selective products. Jadi, solusi yang bisa diancangkan untuk mengatasi dampak ini adalah yang pertama, kurangi sifat protonofotik. Yang kedua adalah atur lipofilisitas. Dan yang tiga adalah tingkatkan spesifikasi target. Dan yang terakhir adalah gunakan produk selektif. Okay, the next, metabolic engineering, alternative energy. Okay, that convert into acetyl-CoA, enter Krebs cycle for ATP production. For the first engineering strategies, first, increase acetyl-CoE synthase. Second, enhance acetate transport, and the last, optimizes Krebs cycle enzyme. Okay, for the RIGS, for the first, lipogenesis. Second, ROS accumulation, and the last, metabolic acidosis. Nah, jadi
Rekayasa metabolisme itu pada energi alternatif adalah asetat diubah menjadi asetil CoA atau KOA. Asetil KOA akan masuk ke dalam siklus Krebs sehingga menghasilkan ATP. Nah, strategi yang dilakukan adalah yang pertama, tingkatkan asetil KOA sintase, yang kedua, tingkatkan transport asetat, dan yang ketiga adalah optimalkan siklus Krebs. Nah, resiko dari rekayasa metabolisme ini adalah yang pertama, lipogenesis, yang kedua, ROS akan meningkat, dan yang ketiga adalah asidosis metabolik. Oke, next, G, G6PD and target therapy. First, G6PD definition, lower NADPH production. Second, reduce glutathione regeneration. And the last, increase oxidative damage in erythrocytes. Okay, for the conversion therapy's limitation is extract acetylcholine only, and future therapy for the first gene therapy and the last alternative NADPH generating pathway. Nah, jadi materi yang ketiga adalah G6PD dan juga terapi target. Yang pertama defisiensi G6PD itu adalah pada saat NADPH itu produksinya menurun. Yang kedua adalah glutathione atau GSH itu tidak optimal. Yang ketiga adalah erythrocyte rentan stres oksidatif. Nah, keterbatasan terapi itu biasanya hanya antioksidan eksternal eksternal saja, dan terapi masa depan itu adalah terapi gen dan juga aktivasi jalur alternatif pada NADPH. Okay, next, glycolysis and cancer or Warburg effect. Cancer cell rely heavily on glycolysis for the benefit rapid ATP generation, support biosynthesis, and continuous NAD plus regeneration. Therapeutic pathway target for the first PFT1 inhibition and LDH inhibition for the goals selective suppression of cancer metabolic. Nah, jadi selanjutnya itu adalah ada glikolisis dan juga kanker atau pada Warburg effect. Nah, sel kanker itu dominan menggunakan glikolisis. Nah, keuntungannya adalah ATP itu akan lebih cepat. Yang kedua adalah mendukung biosintesis. Yang ketiga adalah regenerasi NAD+. Nah, target terapi eh, itu adalah yang pertama menghambat PFK1, yang kedua adalah menghambat LDH. Nah, tujuannya adalah menghambat energi sel kanker secara selektif. Oke, next, gluconeogenesis and insulin resistance. Nah, gluconeogenesis maintains blood glucose. Excessive inhibition cause hypoglycemia. Main issues: insufficient glucose production and solution partial FBPH
inhibility, second hormone responsive drug, and the last liver selective target. Nah, selanjutnya adalah gluconeogenesis dan resistensi insulin. Nah, gluconeogenesis itu penting ada pada saat seseorang itu melakukan puasa. Nah, pada inhibisi berlebih, itu akan terjadi yang namanya hipoglikemia. Nah, penyebab dari hal ini terjadi adalah produksi glukosa atau gula dalam darah atau hati itu terlalu rendah. Nah, solusinya adalah dengan menghambat parsial FBPase. Yang kedua adalah obat responsif hormonal. Yang terakhir adalah target spesifik hati. Oke, next, Krebs cycle and mitochondria diseases. Alpha ketoglutarate dehydrogenase mutation for the first reduce NADH and the last reduce ATP. For the consequence, first cellular energy deficit and interfixation for the first vitamin B1 lipid acid. Next, ketogenic diet, and the last alternative substance. Nah, jadi pada siklus Krebs dan penyakit pada mitokondria itu adalah pada saat mutasi alpha glutarat dehidrogenase itu pada saat menurunnya NADH dan juga menurunnya ATP. Nah, dampak dari hal ini adalah defisit energi. Untuk intervensinya itu adalah pada yang pertama vitamin B1, yang kedua asam lipoat, yang ketiga adalah diet ketogenik, dan yang terakhir adalah substrat alternatif atau bisa disebut sebagai suksinat. Oke, next. Starvation versus ketosis. Starvation increase ketogenesis and adaptive ketosis in control. Ketoacidosis occurs when excess keto bodies accumulate and both pH decreases. And for the free fashion, for the first, maintain insulin balance, and second, regulate glucagon, and the last, minimal carbohydrate intake. Oke, jadi pada saat kelaparan versus ketosis itu kelaparan menyebabkan ketogenesis itu akan meningkat. Nah, ketosis itu normal pada saat dia ada adaptif. Nah, ketoasidosis itu terjadi pada saat produksi keton itu berlebihan, dan yang kedua adalah pH dalam darah itu turun. Nah, pencegahannya itu adalah dengan menjaga insulin kita tetap seimbang. Yang kedua adalah mengontrol glukagon, dan yang ketiga adalah asupan karbohidrat itu minimal. Oke, next, photosynthesis and crop optimization. For photorespiration, reduce effective C, cause RUBISCO oxygens active biotechnology strategies for the first engineering RUBISCO specific. Second, introduce C4 pathways. And the last, develop bypass mechanisms.
for the benefit for the photosynthesis, first is increased crop yield, and for the challenge is genetic complexity. Nah, selanjutnya itu ada materi yang ke-8 adalah fotosintesis dan juga optimasi pada tanaman. Nah, fotorespirasi itu akan menurunkan efisiensi. Nah, penyebabnya itu adalah ketika RU bis CO bereaksi dengan oksigen atau O2. Nah, strateginya itu adalah yang pertama rekayasa pada RuBCO, yang kedua adalah introduksi jalur C4, dan yang ketiga adalah bypass fotorespirasi. Nah, kelebihan pada kondisi ini adalah hasil panen itu akan meningkat pada tumbuhan dan kendalanya adalah kompleksitas pada genetik yang tinggi. Oke, next, enzyme regulation and drug design or PFQ1. PFQ1 is K-glycotic regulator and systemic inhibitor effect muscles and selective design strategies. First, isoform specific inhibitor, and second, nanoparticle delivery, and the last, tumor target product. Nah, jadi pada materi ke-9 ini adalah regulasi enzim dan juga desain obat atau PFK1. Nah, PFK1 itu adalah suatu enzim kunci pada glikolisis. Nah, pada inhibitor sistematik, hal ini akan menyebabkan kelemahan pada otot. Untuk strateginya adalah target isoform spesifik, yang kedua nanopartikel, dan yang terakhir adalah produk mikro lingkungan tumor. Okay, and the last material is mitochondria dysfunction and filter therapy. Nah, ETC in reduced ATP causes multi-organ energy deficiency. For the influence therapies, for the first gene editing, second mitochondria transfer, and the last metabolic modulation. For the challenge in this case is for the first delivery efficiency, second long-term stability, and the last ethical concern. Nah, pada materi terakhir ini adalah disfungsi mitokondria dan juga terapi pada masa depan. Nah, gangguan ETC itu pada saat ATP itu atau energi dalam tubuh akan menurun. Nah, dampaknya adalah defisit energi multi organ. Nah, terapi inovatifnya itu adalah yang pertama terapi gen, yang kedua transfer mitokondria, dan yang terakhir adalah modulasi metabolik. Nah, untuk tantangan dalam kondisi ini adalah distribusi jaringan, yang kedua adalah stabilitas terapi, dan yang terakhir adalah etika genetik. Okay, for the conclusion in this material is cellular bioenergetic relies on high regulate metabolic pathways to maintain energy balance and physiological stability. And disruption in this pathway can contribute to system decision affecting plus organs. Therefore, phytotherapeutic strategies increasingly focus on molecular
precision, generating engineering, and personalized medical to develop more effective and target treatment. Nah, pada bioenergetika seluler ini bergantung pada jalur metabolisme yang diatur dengan ketat untuk menjaga keseimbangan energi dan juga stabilitas pada fisiologis. Gangguan pada jalur ini dapat berkontribusi pada penyakit sistematik yang memengaruhi banyak organ. Nah, oleh karena itu, strategi seperti terapi di masa depan semakin berfokus pada presisi molekular, rekayasa genetika, dan pengobatan personal untuk mengembangkan pengobatan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Okay, that's all from me. I close with Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Thank you.